Saya Windy Maulida dengan NIM 12180302222 akan menjelaskan tentang hubungan ilmu politik dengan sosiologi atau Political Science and Sociology. Menurut Meriam Budiarjo, pada dasarnya ilmu sosial mempelajari tingkah laku manusia sekarang dan yang akan datang atau masa depan atau juga bisa disebut future oriented. Di satu sisi, ilmu politik berada di bawah ilmu-ilmu sosial. Di sisi lain juga, ilmu politik setara dengan ilmu sosial. Pemaknaan itu menjelaskan bahwa ilmu politik merupakan subordinat dari ilmu sosial yang berlaku dalam konteks pengertian ilmu sosial, yaitu ilmu sosial yang mencakup sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, ilmu politik, dan sejarah. Dapat diambil pernyataan bahwa masyarakat adalah lebih dahulu dari negara. Dahulu kala, negara hidup di kalangan masyarakat dengan sendirinya, di mana negara tersebut berlanjut hingga ratusan ribu tahun, dimanapun dan bervariasi pula dalam pertumbuhan dan pengembangannya. Bahkan sampai sekarang ini, di mana berbagai bangsa telah menggapai kehidupan bermasyarakat, akan tetapi tidak diperkuat oleh lembaga politik. Sosiologi adalah ilmu yang terkait kuat secara keseluruhan akan proses perkembangan kehidupan manusia, di mana jangkauan dan penjamahan ilmu sosiologi lebih luas. Layak pesatnya pertumbuhan manusia. Di sisi lain, jangkauan ilmu politik bersifat terbatas. Ilmu politik bersifat menyusun atau mengatur disiplin atau aturan dan mengenai secara praktis dengan keistimewaan dari aspek kehidupan sosial atau fenomena politik. Sosiologi juga mempelajari sesuatu yang tidak merupakan fenomena ilmu politik, sedangkan hak yang tidak merupakan fenomena perpolitikan bersifat di luar atau terlalu sulit dijangkau dengan politik. Oleh karena itu, ilmu politik berhubungan erat sekali dengan ilmu sosiologi, karena ilmu sosiologi mempelajari latar belakang, struktur, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat yang nantinya akan mempengaruhi keputusan kebijakan dalam ilmu politik. Selanjutnya yaitu mengenai hubungan ilmu politik dengan antropologi atau Political Science and Anthropology. Ilmu antropologi yang berhubungan dengan politik yaitu memberi teori kedudukan sosial yang penting bagi ahli politik untuk bisa lebih memahami peranan latar belakang dan adat istiadat, sehingga mendapat pengertian dari partai politik tersebut untuk menyesuaikan dengan lingkungan suatu suku atau budaya tersebut. Tentunya diperlukan juga deskripsi etnografi, yaitu mencakup tentang masyarakat itu sendiri, sehingga diperlukan pemahaman tentang ilmu politik, tentang menghadapi kekuatan proses politik, serta bagaimana aktivitas dari cabang politik tersebut. Antropologi juga memiliki peranan atau kedudukan masing-masing dari satuan sosial kecil, yakni menyelidiki aspek kultural, gagasan lembaga politik, yang bisa menjelaskan mengenai perkembangan, pergerakan, serta pertumbuhan politik tersebut. Dan kegiatan atau pergerakan selaku dipengaruhi dari aspek kebudayaan yaitu ekonomi dan ideologi. Ada contoh tentang seseorang yang memiliki keinginan untuk mendapatkan suatu kedudukan yang lebih tinggi, yang membawa kedudukannya kepada kekayaan yang lebih. Maka, dirinya sudah mempunyai motivasi politik untuk status barunya, guna menambah kekuasaannya, dengan asas memperjuangkan kepentingan bersama kepada pengikutnya. Dalam contoh tersebut, yang dianggap politik bukan hanya satu sistem kecil dalam ruang lingkup sosial besar, tetapi juga mengandung unsur nilai yang bukan politik, untuk menguraikan aspek yang ada hubungannya dengan politik. Maka perlulah untuk mengkaji masyarakat secara keseluruhan. Halo teman-teman, nama saya Yuliana dengan NIM 12180302225 akan menjelaskan tentang hubungan ilmu politik dengan ilmu sejarah.
Kerjasama antara dua bidang ini sangat berpengaruh karena banyak data dan fakta-fakta masa lampau untuk dikaji lebih lanjut atau lebih dalam oleh ilmu politik. Nah, ada juga perbedaan antara ilmu politik dengan ilmu sejarah. Kalau ilmu sejarah, tujuannya melihat masa lampau, sedangkan ilmu politik lebih melihat masa kini dan masa depan. Bahan yang disajikan oleh ahli sejarah hanya dipakai untuk menemukan pola-pola proyeksi di masa depan. Sebenarnya, para ahli ilmu politik selalu tidak puas jika hanya mencatat fakta sejarah. Ia akan selalu mencoba menemukan dalam sejarah pola-pola tingkah laku politik yang memungkinkan untuk menyusun suatu pola perkembangan masa depan dan memberi gambaran bagaimana sesuatu keadaan yang diharapkan akan berkembang dalam keadaan tertentu. Nah, kita sebagai warga negara harus mempelajari sejarah dunia dan sejarah Indonesia. Kenapa kita pelajari? Supaya kita bisa mengambil pelajarannya dan kita tidak masuk ke dalam kesalahan-kesalahan yang sama di masa depan. Contohnya, kita mempelajari revolusi Prancis, Amerika, Rusia, dan Cina. Nah, kita juga harus mempelajari faktor-faktor pendorong Partai Komunis Indonesia atau PKI yang menyelenggarakan pemberontakan Madiun tahun 1948 dan gerakan 30 September 1965. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hubungan ilmu politik dengan ilmu geografi. Nah, ilmu ini berkaitan dengan faktor-faktor berdasarkan geografis, misalnya kepadatan penduduk, perbatasan, daerah pengaruh politik, letak wilayah, dan lain-lain. Lalu, bagaimana faktor-faktor geografi mempengaruhi konstelasi politik suatu negara? Sebelum Perang Dunia Kedua, cabang geografi mendapat ilmu bumi politik atau yang disebut geopolitik yang disangkut pautkan dengan seorang tokoh di Swedia bernama Rudolf Kjellén tahun 1864 sampai 1933. Ia menganggap bahwa di samping faktor ekonomi, antropologi, dan geografi mempengaruhi karakter dan kehidupan dari rakyat. Karena itu, mutlak maka harus diperhitungkan dalam menyusun politik luar negeri dan politik nasional. Nah, seorang tokoh yang bernama Nazi Jerman, karena ia banyak memakai argumentasi berdasarkan geopolitik, contohnya ras, ekonomi, dan sosial untuk politik ekspansinya, geopolitik mengalami perkembangan. Nah, sehingga di Indonesia memiliki fakta bahwa terdapat 17.000 pulau sehingga dinamakan Archipelago State, merupakan akibat yang besar untuk eksistensi kita. Maka dari itu, garis pantai harus dijaga untuk memelihara keamanan negara lain dan penangkapan ikan ilegal. Saya Salsabila Puja Umpaka dengan NIM 12180301877 akan menjelaskan tentang hubungan ilmu politik dengan ilmu ekonomi. Di masa lampau, ilmu ekonomi dan ilmu politik adalah bidang keilmuan tersendiri yang disebut dengan ekonomi politik atau political economy, yaitu pemikiran dan analisis politik untuk menguji kekuatan dan kesejahteraan bangsa Inggris dalam menghadapi pesaing seperti Portugal, Spanyol, Prancis, dan Jerman pada abad ke-18 dan ke-19. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan secara keseluruhan, ilmu ini dibagi menjadi dua bidang yang mengkhususkan diri pada perilaku manusia yang berbeda, yaitu ilmu politik dan ilmu ekonomi. Ilmu politik berhubungan erat dengan ilmu ekonomi, yang mana ilmu politik akan mengadopsi prinsip yang tercakup dalam ilmu ekonomi, yaitu pengambilan kebijakan dalam sistem politik dengan tujuan untuk kemakmuran ekonomi dalam pembangunan suatu masyarakat. Dalam mengajukan kebijakan atau siasat ekonomi tertentu, seorang sarjana ekonomi dapat bertanya kepada seorang sarjana ilmu politik tentang politik manakah yang baik disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Sebaliknya, seorang sarjana ilmu politik juga bisa meminta bantuan kepada sarjana ekonomi tentang syarat-syarat ekonomi apa saja yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan politis tertentu, khususnya yang bersangkutan dengan pembinaan kehidupan demokrasi. Selanjutnya, mengenai hubungan ilmu politik dengan psikologi.
Psikologi sosial adalah spesialisasi psikologi yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dan masyarakat, terutama faktor-faktor yang memotivasi orang untuk berperan dalam ikatan kelompok golongan. Psikologi biasanya berfokus pada kehidupan pribadi. Psikologi sosial mencoba mengembangkan kerangka analisis yang dapat menggabungkan kedua bidang ini. Kegunaan psikologi sosial dalam analisis ilmu politik dapat diketahui jelas apabila kita sadar bahwa analisis sosial politik secara makro diisi dan diperkuat dengan analisis yang bersifat mikro. Psikologi sosial mengamati aktivitas manusia dari segi eksternal, yaitu lingkungan sosial, fisik, peristiwa-peristiwa, dan gerakan massa. Lalu, dari segi internal, mengamati kesehatan fisik perorangan, semangat, dan emosi. Dengan demikian, psikologi sosial mempengaruhi hasil keputusan dalam kebijakan politik dan kenegaraan dengan memperhatikan sikap dan tindakan sosial masyarakat yang menimbulkan tuntutan kebijakan politik pemerintah. Psikologi sosial juga dapat menjelaskan sikap dan reaksi kelompok ketika dihadapkan dengan situasi yang mereka anggap baru, asing, atau bertentangan dengan konsensus komunitas mengenai suatu fenomena masyarakat tertentu. Psikologi sosial juga menjelaskan kondisi apa yang pada akhirnya dapat meredakan sikap dan reaksi orang terhadap gejala baru yang mereka hadapi. Halo teman-teman, saya Sri Andini akan menjelaskan hubungan antara ilmu politik dan ilmu hukum. Teman-teman bisa baca di situ ada pengertian ilmu hukum dan pengertian ilmu politik. Lalu apa keterkaitannya? Baik, sekarang saya akan menjelaskan apa itu ilmu hukum. Ilmu hukum adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum yang mengatur kehidupan masyarakat, baik yang tertulis, yaitu undang-undang, maupun yang tidak tertulis. Nah, ilmu hukum juga teman-teman dapat kita artikan sebagai ilmu yang mempelajari tindakan atau perbuatan yang berkaitan dengan prinsip hukum. Dan bahkan dalam ilmu hukum pun terdapat beberapa cabang yang dikhususkan membahas tentang suatu negara, yaitu hukum tata negara. Ilmu politik. Menurut Alfred Aspler, ilmu politik adalah ilmu yang membahas tentang pola perilaku lembaga negara, termasuk di dalamnya ada aktor politik yang mempelajari bagaimana kekuatan politik berkembang dan bagaimana pengambilan keputusan terjadi. Lalu siapa yang dimaksud aktor politik? Yang dimaksud aktor politik ini ya tentu saja yang memegang kekuasaan. Lalu apa hubungannya antara ilmu hukum dengan ilmu politik? Dari pengertian tadi dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa ada kaitan erat antara ilmu politik dengan ilmu hukum, baik itu dari segi keilmuan maupun dari segi penerapan ilmu itu sendiri. Oke, pertama dari segi keilmuan. Keterkaitan antara apa yang dikaji oleh ilmu hukum dengan apa yang dikaji oleh ilmu politik itu keduanya membahas tentang ilmu bernegara. Nah, itu dia, di situ titik temunya. Lalu dari segi implementasi ilmu politik dan ilmu hukum, keterkaitannya itu hukum ini merupakan sebuah produk yang ada apabila terdapat peran dari aktor politik dari pemegang kekuasaan. Nah, hukum itu kan ditetapkan oleh sebuah kekuasaan. Tentunya oleh siapa ya? Oleh yang memegang kekuasaan, begitu, di dalam suatu negara. Dan disinilah ilmu politik itu berperan. Ilmu politik membahas mengenai sebuah tata cara hidup manusia untuk mencapai kesejahteraan. Dan dalam undang-undang, juga dalam hukum yang tidak tertulis, itu diatur jelas bagaimana cara-cara atau pedoman bagi pemerintah dan masyarakat untuk mencapai sebuah kesejahteraan yang dimaksud. Seperti itu.
Oke teman-teman, sekarang kita beranjak ke materi selanjutnya, yaitu hubungan antara ilmu politik dan filsafat. Di sini lebih spesifik lagi, yaitu filsafat politik, sebuah cabang dari filsafat. Oke. Sejak filsafat lahir, Plato, bisa kalian lihat di situ ada gambarnya. Ia seorang filsuf dari Romawi, tentu saja teman-teman juga udah tidak asing dengan namanya. Plato ini menelaah masyarakat secara sistematis. Plato bermaksud merumuskan suatu idealisme dari sebuah negara yang disandarkan pada pengamatan-pengamatan kritis terhadap sistem-sistem sosial dengan cara menganalisis lembaga-lembaga dalam masyarakat. Dan dahulu itu, masyarakat itu memiliki perhatian lebih terhadap kemasyarakatan lah, sistem masyarakatan hidupnya gitu. Lalu tentang kekuasaan, tentang sebuah idealisme lah muncul, dikemukakan oleh Plato. Bahkan Aristoteles pun mengatakan bahwa manusia senantiasa itu terus berpolitik, sehingga manusia disebut sebagai zoon politikan. Manusia ini dengan kodratnya ya untuk terus bermasyarakat, tidak akan terlepas dari politik. Dan hal inilah yang membedakan antara manusia dengan hewan, kata Aristoteles. Begitu. Jadi Plato ini mengemukakan sebuah idealisme suatu negara. Lalu, apa hubungannya dengan politik? Politik itu yang kita pahami mempelajari tentang cara bagi manusia untuk mencapai sebuah kesejahteraan. Maka dari itu terdapat hubungan antara ilmu politik dengan filsafat politik, karena filsafat sejatinya selalu mencoba sebuah pembuktian dan kebenaran yang mendalam tentang suatu hal untuk kemudian dijadikan pedoman hidup manusia. Karena berfilsafat ini dapat melahirkan ilmu pengetahuan yang bisa bermanfaat bagi kehidupan kita. Dan ilmu politik, sebagaimana tadi udah disebutkan, membahas tentang tata cara hidup manusia untuk mencapai sebuah kesejahteraan. Dan kebenaran-kebenaran serta pedoman hidup manusia diawali dengan berfilsafat. Begitu. Dan dalam filsafat politik dipertanyakan bagaimana suatu negara yang ideal, bagaimana seharusnya sistem pemerintahan yang baik. Dan dalam ilmu politik, ini ilmu politik berusaha mengkaji hal itu. Gitu. Bagaimana cara untuk mencapai sebuah kesejahteraan dengan suatu negara yang ideal, bagaimana seharusnya sistem pemerintahan yang baik, dan lain sebagainya. Sekian, terima kasih.